Pada episode sebelumnya, Mahesa memerintahkan Pocong Duloh untuk membunuh Bimirah. Pocong itu pun langsung mencabik-cabik tubuh Bimirah sampai tewas. Dan saat itu, ada seorang warga yang memergoki aksi Duloh. Warga itu pun langsung lari sambil berteriak minta tolong. Dan tak lama kemudian, aparat berdatangan. Mereka semua membawa senjata lengkap. Rumah Bimirah dikepung. Seorang komandan berteriak meminta siapapun yang ada di dalam rumah itu untuk keluar dan menyerahkan diri. Selang beberapa saat, pintu rumah pun perlahan terbuka. Muncullah dua anak Bimirah dari rumah tersebut. Buru-buru si komandan mengamankan kedua anak itu. Mereka sangat ketakutan. Kata mereka, ada pocong di dalam rumah itu. Si komandan benar-benar kaget. Bukankah pocong itu sudah dibakar? Kenapa bisa bangkit lagi? Tanya si komandan di dalam hatinya. Lalu dari pintu rumah itu muncullah sosok Duloh yang sangat mengerikan. Kain kafan penuh dengan bercak darah. Duloh berdiri tepat di depan pintu. Kedua matanya melirik kiri kanan. Semua aparat yang ada di sana terheran-heran sekaligus ngeri melihat wujud pocong Duloh yang hidup itu. "Tembak!" teriak komandan. Peluru menghujani tubuh Duloh. Ia ditembak dari segala arah. Sementara itu, Mahesa yang masih di dalam rumah, ia tiarap untuk menghindari tembakan. Beberapa saat kemudian, para aparat itu kehabisan peluru, sementara pocong Duloh tidak bergerak sedikit pun. Tubuh pocong itu mengeluarkan asap mesiu. Tak satu pun peluru yang mampu menembus tubuh Duloh. Tak jauh dari tempat Duloh berdiri, banyak sekali peluru yang bergeletakan di sana. Peluru-peluru itu penyok, seperti baru saja menghantam baja. Semua aparat terheran-heran melihat fenomena tersebut. Mereka mulai menyadari kalau pocong Duloh memang sangat sakti. Komandan pun menyuruh mereka untuk mundur. Satu persatu para aparat naik ke atas mobil pickup. Mereka tidak mau mati konyol. Tragedi yang terjadi beberapa hari lalu di kantor aparat benar-benar membuat mereka ketakutan. Namun, sebelum mobil pickup itu pergi, ada seorang aparat yang lehernya tiba-tiba dililit oleh tali warna putih. Itu jelas tali pocong Duloh. Si aparat langsung terjungkal dari atas mobil, lalu tubuhnya terseret. Dia berteriak minta tolong, tapi aparat lainnya tidak ada yang mau bertindak. Mereka juga ketakutan dan malah meninggalkan kawannya. Si aparat itu terbaring di bawah kaki Duloh. Dia meminta ampun, tapi Duloh tidak kenal ampun. Air liur pocong itu menetes ke wajahnya si aparat. Dan saat itulah Mahesa muncul dari dalam rumah. Ia memperhatikan wajah si aparat yang sedang ketakutan. "Tolong jangan bunuh saya," kata si aparat dengan wajahnya yang sangat ketakutan. Mahesa tidak mempedulikannya. Dia malah masuk ke dalam rumah. Sedangkan Duloh langsung menggerogoti wajah si aparat. Bola matanya disedot. Darah muncrat kemana-mana. Dia pun tewas seketika. Beberapa jam kemudian, yang tersisa dari tubuh aparat itu hanya tulang belulangnya saja. Duloh yang lapar dan haus darah sudah memakannya dengan rakus. Keesokan harinya, Komandan Satib yang semalam memimpin penyerangan, ia mengumpulkan anggotanya. Ia akan menyusun rencana untuk menangkap pocong Duloh. Komandan Satib juga menginterogasi kedua anak paman Galih yang masih hidup. Mereka berdua masih trauma dengan apa yang mereka lihat semalam. Kata mereka, Mahesalah yang menyuruh pocong itu untuk membunuh Bimirah. Jadi, pocong itu sepenuhnya dikendalikan oleh Mahesa. Baik, kalau begitu, kita harus tangkap Mahesa. Menurut informasi, Mahesa ini bekerja di kawasan tambang Lorong Agung. Kita langsung sergap saja dia, kata Komandan Satib. "Siap, Komandan," ucap anggotanya serentak. Pagi itu juga, gerombolan aparat berangkat ke Lorong Agung untuk menangkap Mahesa. Dan setibanya di sana, semua anggota turun dari mobil pickup. Mereka bersenjata lengkap seperti hendak menangkap seorang teroris. Tembakan dilesatkan ke langit. Semua pekerja tambang mengangkat tangannya. Mereka juga disuruh tiarap agar tidak ada orang yang melakukan perlawanan. "Di mana Mahesa?" bentak Komandan Satib. "Di dalam lubang tambang, Pak," jawab salah satu pekerja tambang yang sedang tiarap. Ia menunjuk ke salah satu lubang tambang. Komandan Satib dan dua anak buahnya mendekat pada lubang tambang itu. Beberapa kali Satib berteriak ke dalam lubang tambang, menyuruh Mahesa untuk keluar. Senjata api ditodongkan ke arah lubang tambang. Kalau bocah itu melakukan perlawanan, maka Satib tidak akan segan-segan menembaknya. Tapi sayangnya Mahesa tidak mau keluar.
Mungkin saja anak itu sudah tahu kalau di luar ada aparat yang sedang menyergapnya. Satib pun kesal. Dia bisa saja menembaki anak itu dari luar lubang. Tapi Satib ingin menangkapnya hidup-hidup. Akhirnya, Satib menyuruh salah satu anak buahnya untuk masuk ke dalam lubang. Salah satu aparat masuk dengan membawa senjata laras panjang dan sebuah senter di kepalanya. Selang beberapa saat, si aparat itu tidak ada kabar sama sekali. Satib memanggilnya dari mulut lubang, namun tidak ada jawaban. Aparat yang lain mulai ketakutan. Si Satib malah menyuruh anak buahnya lagi untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Dan lagi-lagi aparat yang masuk ke dalam lubang hilang begitu saja seperti ditelan bumi. Suaranya tak terdengar sama sekali. Rupanya Satib tidak menyerah. Dia malah menyuruh anak buahnya untuk mengambil tali tampar. Kemudian 3 orang aparat mengikatkan tali itu ke pinggang mereka. Kali ini mereka bertiga akan masuk ke dalam lubang tambang dengan membawa tali. Sementara Satib memegangi ujung tali itu dari luar lubang. Awalnya belum terjadi apa-apa. Ketiga aparat itu masuk ke dalam lubang tambang. Kaki mereka gemeteran. Lubang tambang itu gelap sekali. Tak lama kemudian, mereka mencium bau amis di dalam lubang. Seperti bau darah. Dan tiba-tiba saja mereka berteriak ketakutan. Ternyata senter di kepala mereka tak sengaja menyinari tumpukan mayat aparat. Isi perut para aparat itu terburai. Leher mereka juga sobek seperti bekas digigit binatang buas. "Ada apa?" teriak Satib dari luar lubang. 3 aparat itu tidak menjawab. Mereka malah berteriak seperti sedang disiksa. Lalu Satib meminta bantuan anak buahnya untuk menarik tali tampar. Tali itu terasa sangat berat. Bahkan seperti ada yang sengaja menariknya dari dalam lubang. Kemudian Satib dan anak buahnya terjungkal. Tali itu seperti dilepas begitu saja dari dalam lubang. Buru-buru Komandan Satib bangkit dan langsung meraih tali tersebut. Anehnya, tali yang Satib tarik terasa lebih ringan. Padahal barusan berat sekali. Dan saat ujung tali itu berhasil dikeluarkan dari dalam lubang, tampaklah 3 tulang pinggang yang masih berlumur darah tersangkut di tali tersebut. Satib dan para anak buahnya kaget bukan main. Mereka semua sangat ketakutan. Yang mereka hadapi bukanlah makhluk sembarangan. Pocong Dulo sangat ganas dan tidak bisa dikalahkan begitu saja. "Kita kasih granat saja, Komandan," saran salah satu aparat. "Jangan, aku ingin anak itu hidup. Dia harus menghentikan teror pocong," ucap si Komandan Satib. Karena tidak punya cara lagi untuk mengeluarkan Mahesa dari dalam lubang tambang, mereka pun memutuskan untuk pulang. Satib punya strategi lain untuk menjerat Mahesa. Dia menyebar seluruh anggotanya di setiap sudut distrik Wajo. Ternyata strateginya itu berhasil. Saat Mahesa pulang melintasi distrik Wajo, dia langsung ditangkap oleh aparat. Anehnya, ketika Mahesa ditangkap, dia malah tertawa terbahak-bahak. Tak ada kecemasan sama sekali di wajah Mahesa. Dia dibawa ke kantor, lalu diinterogasi oleh Komandan Satib. Tapi sayangnya, Mahesa tidak memberi jawaban yang memuaskan. Ia tidak mau mengakui kalau dialah yang mengendalikan Pocong Dulo. Karena kesal dengan tingkah anak itu, Komandan Satib pun mengikat kedua tangan Mahesa ke belakang kursi. Kemudian, Komandan Satib menyulutkan puntung rokok yang masih menyala ke telapak tangannya Mahesa. Anak itu pun menjerit kesakitan. Tapi dia masih menahan diri untuk tidak memanggil Dulo. Mahesa sebenarnya tidak mau ada korban jiwa lagi. Di sisi lain, Satib terus menyiksa Mahesa. Ia menampar wajah anak itu dengan sangat keras. Darah pun keluar dari mulutnya. "Musnahkan pocong itu, atau kau yang aku musnahkan," ucap Satib. Mahesa masih diam. Sebisa mungkin ia tetap menahan diri agar pocong itu tidak membantai anggota aparat lagi. Ternyata Satib makin kesal karena Mahesa tidak mau bicara. Dia pun melepaskan ikatan tangan Mahesa, lalu merenggut kerah bajunya dan menendang perut anak itu sampai terpental ke dinding. Tendangan Satib sangat keras. Mahesa sampai muntah. Ulu hatinya terasa sakit sekali. Dan atas perintah Komandan Satib, 2 aparat bertubuh besar mendekat pada Mahesa. Mereka memukuli Mahesa tanpa ampun. Wajahnya ditendang, ditonjok, diinjak, lalu dilempar berkali-kali. 15 menit kemudian, wajah Mahesa bonyok. Kedua matanya bengkak, bibirnya juga jontor.
mulutnya mengeluarkan air liur. Dia terkapar di atas lantai. Satib perlahan mendekatinya. Lalu ia menginjak kepala Mahesa dan menekannya dengan sangat keras. Sepatu pantofel besar yang dikenakan Satib membuat Mahesa semakin kesakitan saja. "Jadi bagaimana? Apa kau masih teguh dengan pendirianmu?" tanya Satib. Mahesa malah tertawa cekikikan. "Aku tak akan pernah memusnahkan pocong itu, dasar bajingan," kata Mahesa. Ucapan Mahesa membuat Satib semakin murka. Dia menendang kepala Satib dengan sangat keras sampai anak itu pingsan. Singkat cerita, tengah malam Mahesa pun siuman. Dia mendapati dirinya sedang diikat pada sebuah tiang kayu. Ada 5 aparat berbaris di hadapan Mahesa. Mereka semua memegang senjata laras panjang. Sedangkan Satib berdiri di samping anak buahnya. Mahesa akan ditembak mati. Tak ada pengadilan bagi Mahesa karena dia sudah dianggap sebagai teroris yang membunuh para aparat menggunakan kekuatan pocong Duloh. "Semua bersiap," kata Komandan Satib dengan sangat lantang. 5 anggotanya mengarahkan senjata pada tubuh Mahesa. Jaraknya hanya sekitar 5 meter saja. Jadi mustahil peluru itu meleset. "Tembak!" kata Komandan Satib dengan sangat lantang. Peluru pun melesat menembus tubuh Mahesa. Bajunya bolong-bolong ditembus peluru. Darah perlahan mengucur. Mahesa seketika saja lemas. Kepalanya tertunduk. Salah satu aparat mendekati Mahesa. Dia memeriksa detak jantung anak itu. Tak terdengar detak jantung di dada kirinya Mahesa. Ia memang sudah tewas. Satib pun tersenyum. Dia berharap dengan tewasnya Mahesa, pocong Duloh tidak lagi meneror distrik Wajo. Tali yang mengikat tubuh Mahesa dilepas. Ia digendong ke sebuah liang lahat. Komandan Satib sudah menyiapkan liang lahat itu sebelum Mahesa dieksekusi. Anak itu pun dikubur tanpa ada batu nisan atau penanda gundukan tanah. Kuburan Mahesa dibiarkan rata dengan tanah biar tak ada seorang pun yang tahu kalau anak bajingan itu pernah hidup. Selang 2 hari setelah kematian Mahesa, tak ada tanda-tanda kemunculan pocong Duloh di distrik Wajo. Kabar itu membuat Komandan Satib lega. Pasti dugaannya benar, kalau Mahesa tewas, maka pocong itu juga tewas. Suatu malam, Satib sedang duduk di meja kerjanya sambil menikmati rokok kretek. Namun tak lama kemudian, masuklah seorang aparat dengan wajah pucat dan penuh dengan keringat. Dia tampak panik sekali. "Lapor komandan," kata aparat itu. Satib kaget. Dia langsung berdiri. "Ada apa?" tanya Satib dengan nada tinggi. "Kami menemukan 2 aparat tewas di alun-alun distrik Wajo. Isi perutnya keluar semua. Lehernya juga seperti habis digigit binatang buas," ucap si aparat itu. "Pocong Duloh," desis Satib. Dia sangat bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal Mahesa sudah ia bunuh. "Tolong kau kuburkan jasad mereka. Kita buat sayembara besar-besaran untuk menangkap dan memusnahkan pocong Duloh," kata Satib. "Siap komandan," timpal si aparat itu. Semenjak saat itulah Satib membuat selebaran yang bertuliskan sayembara penaklukan pocong Duloh. Barang siapa yang bisa menaklukkan pocong itu, maka akan dihadiahi uang sebesar Rp500.000. Selebaran itu dibagikan ke seluruh distrik Wajo, bahkan hingga ke kota dan desa-desa lain. Tak terkecuali desa Reban, tempat Raka dan Geni tinggal. Di suatu sore, saat Geni baru pulang dari kebun singkong, ia menemukan 2 buah selebaran sayembara pocong Duloh. Geni pun terkejut. Buru-buru dia menyerahkan selebaran itu pada ayahnya. Setelah Raka membacanya, ia menghembuskan napas berat. Raka berjalan mendekati jendela dan menatap halaman rumahnya. "Apa yang harus kita lakukan, ayah?" tanya Geni yang berdiri di belakang Raka. "Tidak ada. Kita tidak perlu lagi berurusan dengan pocong Duloh. Biar mereka saja yang menghadapinya," ucap Raka. Ternyata Raka sama sekali tidak tertarik dengan iming-iming uang di sayembara itu. Geni lalu masuk ke dalam kamarnya. Dia duduk di tepi ranjang sambil tertunduk. Tak bisa dipungkiri, ada rasa khawatir di dalam hati Geni saat tahu kalau pocong itu bangkit kembali. Geni tahu betul betapa ganasnya pocong Duloh dan pastilah pocong itu akan memakan banyak korban. "Geni, pocong Duloh sekarang ada di distrik Wajo. Dia dikendalikan oleh seorang pekerja tambang. Apa kau tidak mau melawannya?" Tiba-tiba saja terdengar suara anak perempuan dari langit-langit kamarnya Geni. Itu adalah Getok. Dia bergelantungan dengan tubuh terbalik seperti kelelawar. Wajahnya pucat penuh urat warna hitam.
Kedua matanya putih semua. Semenjak Getok membantu Geni dalam menaklukkan Pocong Duloh, Raka mengizinkan Getok itu untuk tinggal di rumahnya dan berteman dengan Geni. Mereka berdua pun jadi sahabatan. Ayahku tidak mau lagi berurusan dengan pocong itu, ucap Geni. Getok terdiam. Tak lama kemudian, dia pun berkata pada Geni, asal kau tahu Geni, Pocong Duloh sudah memangsa banyak orang di distrik Wajo. Dia sangat haus akan darah, kata Getok. Geni menggelengkan kepalanya. Tatap matanya kosong. Aku tidak akan melakukan apapun tanpa disuruh ayah, ujar Geni. Lalu dia mendongak ke langit-langit kamarnya. Tampak Getok yang berwujud anak perempuan tersenyum pada Geni. Mari kita kembali ke distrik Wajo. Komandan Satib sedang kebingungan lantaran belum ada seorang pun yang mendaftar dalam sayembara itu. Sedangkan korban dari hari ke hari semakin bertambah. Yang diincar adalah aparat. Banyak anggota Satib yang mengajukan mutasi dinas. Mereka tidak mau jadi korban Duloh selanjutnya. Bagi anggota yang pengajuan mutasinya ditolak, mereka memilih untuk mengundurkan diri dari aparat pemerintah. Komandan Satib tambah bingung saja. Dia tidak bisa membiarkan hal ini terus-terusan terjadi. Satib pun pergi bersama 3 orang anak buahnya ke kuburan Mahesa. Dia penasaran kenapa setelah Mahesa mati, Pocong Duloh masih saja meneror para aparat. Dan setibanya di sana, Satib sangat terkejut lantaran kuburan Mahesa bolong melompong seperti ada yang membongkarnya. Mayat Mahesa juga hilang entah kemana. Kemana mayatnya? Tanya Satib. Para anggotanya itu menggelengkan kepala. Tentu saja mereka tidak tahu. Kedua alis mereka berkerut. Mereka tampak ketakutan. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kuburan Mahesa bisa bolong seperti itu. Namun kemungkinan terbesar adalah ada yang mencuri jenazah Mahesa. Tapi untuk apa? Satib benar-benar bingung. Dia terus bertanya dalam hatinya. Di malam berikutnya, ada seorang kakek-kakek yang sudah amat renta masuk ke dalam gedung aparat. Ia sempat dihadang oleh anak buahnya Satib. Namun, kakek itu bilang kalau dia mau ikutan sayembara untuk menaklukkan Pocong Duloh. Sontak saja, para anak buahnya Satib tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin si kakek tua mampu menaklukkan Pocong Duloh? Kalian tidak tahu apa yang akan aku lakukan, ucap si kakek dengan suaranya yang serak. Memang apa yang akan kau lakukan, kek? Tanya salah satu aparat sambil tertawa terbahak-bahak. Kakek itu tidak menjawab. Dia malah melirik ke arah kelamin si aparat. Periksa kelaminmu, ucap si kakek. Si aparat yang tadi tertawa pun meraba kelaminnya sendiri. Dan sontak saja dia berteriak histeris lantaran kelaminnya itu tiba-tiba saja hilang entah kemana. Kelaminku hilang, tolong, teriak si aparat. Dia meminta tolong pada rekannya, tapi rekannya yang lain malah ketakutan. Mereka mulai menyadari kalau kakek itu bukanlah orang sembarangan. Dia pun dipersilakan masuk ke dalam ruangan Satib. Jelas saja Satib kaget saat mendengar penjelasan anak buahnya kalau kakek ini sangat sakti. Dia baru saja menghilangkan kelamin salah satu anggota aparat. Nama kakek siapa? Tanya Satib. Orang biasa menyebutku Ki Hideng, ujar si kakek. Hideng artinya hitam. Sebutan itu memang cocok untuk si kakek yang berkulit hitam. Baik Ki Hideng, kau bisa ikutan sayembara ini, tapi kembalikan dulu kelamin anak buahku. Begitu kata Satib. Si kakek pun memejamkan matanya. Sesaat kemudian, kelamin aparat itu kembali seperti sedia kala. Aku ingin dengar apa rencanamu untuk memburu Pocong Duloh, kata Satib. Pocong itu sangat sakti. Dia punya ajian Pancasona. Ilmu hitam yang kumiliki tak akan cukup untuk mengalahkan Pocong Duloh, kata si kakek. Lalu bagaimana? Tanya Satib. Aku akan mendatangi desa Balangandang, ucap si kakek. Apa? Desa Balangandang? Tidak Ki, terlalu berisiko. Desa itu sudah berpuluh-puluh tahun ditinggalkan penduduknya. Semua orang tahu kalau ada kuntilanak yang bersarang di desa Balangandang. Aku tidak mau kena kutukan, kata Satib sambil mengerutkan keningnya. Kuntilanak itu yang akan menolong kita, ucap si kakek. Dengarkan aku Ki Hideng. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah, ucap Satib sambil berdiri. Aku jamin kuntilanak itu tidak akan membahayakan manusia, ujar Ki Hideng. Satib pun terdiam. Dia seperti sedang berpikir. Aki yakin? Tanya Satib. Dia memang tidak punya pilihan lain. Kalau Pocong Duloh terus dibiarkan, maka cepat atau lambat Pocong itu pasti akan membunuh si Satib. Iya, aku yakin, jawab Ki Hideng.
Malam itu, Ki Hideng, Komandan Satip, dan 5 orang anggota aparat naik ke atas mobil pickup. Mereka akan menuju desa Balangandang, desa yang sudah lama sekali ditinggalkan penduduknya. Desa yang jika disebutkan namanya saja, maka orang-orang akan bergidik ngeri. Di desa itulah awal mula kemunculan kuntilanak. Dan sekarang mereka akan mengusik kuntilanak itu. Bersambung.